pada video kali ini saya akan membahas mengenai lembaga pendidikan tasawuf dan periode modern. Oke, sebelum teman-teman menonton lebih jauh, alangkah lebih baiknya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan kali ini. Oke, pembahasan kita yang pertama yaitu lembaga pendidikan tasawuf. Nah, pada bab ini dijelaskan bahwasannya tasawuf itu mengembangkan institusi dan tradisi pendidikannya sendiri. Nah, untuk anggota aliran tasawuf ini disebut dengan sufi. Nah, tradisi pendidikan sufi di sini itu menitik beratkan pada makna batiniah dan pencarian jati diri dari Al-Quran dengan menggunakan pendekatan metodologis, yaitu rasa cinta kepada Tuhan dengan cara zikir, bertapa, bernyanyi, ataupun sholawat. Nah, jadi pada intinya pendekatan pendidikan sufi zaman dahulu itu masih ditiru oleh sebagian masyarakat kita. Nah, untuk setiap tarekoh itu dipimpin oleh guru atau syekh, sama halnya seperti kita zaman-zaman sekarang ini. Akan tetapi di sini itu sedikit berbeda. Karena sebelum memulai pembelajaran itu diawali dengan penyampaian kebijaksanaan, baru setelahnya dilanjut dengan penyampaian pengetahuan spiritual. Nah, jadi peserta didik itu sebelum mengikuti pembelajaran atau sebelum diterima di madrasah tersebut harus mengikuti kebijakan atau peraturan yang ada di madrasah tersebut. Baru selanjutnya peserta didik itu boleh mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh madrasah tersebut gitu. Nah, untuk sistem pendidikan di sini itu tidak sama seperti madrasah atau masjid pada umumnya, di mana ada batasan-batasan tertentu, yaitu calon murid harus bersedia mengucapkan atau mengambil sumpah setia atau bai'ah terlebih dahulu. Nah, jadi sistem pendidikannya itu sama seperti sebelum memulai pembelajaran tadi. Nah, jadi setiap siswa itu harus mengikuti kebijaksanaan atau peraturan yang ada di madrasah itu tersebut dengan cara itu mengucapkan sumpah setia atau bai'ah terlebih dahulu, baru setelahnya boleh mengikuti pembelajaran yang ada di madrasah tersebut gitu. Jadi itu tadi sedikit pembahasan dari materi lembaga pendidikan sufi pada zaman dahulu. Oke, pembahasan yang kedua yaitu periode modern. Nah, pada periode ini itu menjelaskan bahwasannya kolonialisme Eropa itu membawa banyak perubahan bagi pendidikan Islam. Perubahan itu baik dalam hal positif maupun dalam hal negatif. Akan tetapi, orientalis Eropa atau periode modern ini juga memberikan komentar atau menyerang orang Arab dengan memberikan komentar bahwa orang Arab itu tidak memiliki tradisi. Nah, jadi pada intinya periode modern ini memberikan argumen kalau pendidikan Islam itu tidak memiliki tradisi atau sama halnya pendidikan Islam itu kurang berkualitas gitu. Nah, selain orientalis Eropa, orientalis Prancis juga memandang bahwa agama Islam itu agama atau seperangkat agama atau seperangkat keyakinan yang kosong dari nalar dan rasionalisme. Nah, jadi pada intinya orientalis Eropa dan orientalis Prancis itu beranggapan bahwasannya agama Islam itu seperangkat keyakinan yang kosong dari nalar manusia. Nah, jadi pada intinya orientalis Prancis dan orientalis Eropa tidak menyetujui atau kurang setuju dengan sistem pendidikan Islam pada zaman dahulu. Nah, dari serangan dan tekanan tersebut itu membuat pendidikan Islam terbagi menjadi dua kubu yang bertentangan. Kubu yang pertama yaitu ulama non-konservatif. Ulama non-konservatif ini yaitu golongan ulama yang berargumen untuk mengadopsi model pendidikan Eropa untuk dijadikan alternatif bagi sistem pendidikan Islam yang baru. Nah, jadi pada intinya ulama non-konservatif ini mendukung orientalis Eropa maupun orientalis Prancis gitu. Nah, sedangkan golongan ulama yang kedua yaitu ulama konservatif, yaitu kebalikan dari ulama non-konservatif yang mengunjurkan pendidikan Islam itu kembali ke periode awal Islam. Nah, jadi ulama yang kedua atau ulama konservatif ini mendukung pendidikan atau sistem pendidikan Islam pada zaman dahulu. Jadi inti dari materi tadi
Untuk yang lembaga pendidikan tasawuf itu dijelaskan bahwasannya tasawuf itu mengembangkan institusi dan tradisi pendidikannya sendiri, dan anggota aliran tasawuf itu tadi disebut dengan sufi. Nah, tradisi pendidikan tasawuf atau sufi itu menitik beratkan pada makna batiniah, yaitu dengan cara zikir, bertapa, bernyanyi ataupun bersolawat. Nah, untuk sistem pendidikannya di sini itu untuk calon peserta didik tadi dijelaskan bahwasanya untuk mengikuti kebijaksanaan atau peraturan yang ada di madrasah dengan cara mengucapkan sumpah setia atau mengambil janji setia terlebih dahulu. Nah, untuk materi periode modern tadi dijelaskan bahwa kolonialisme Eropa dan Prancis tidak mendukung atau kurang setuju terhadap sistem pendidikan Islam karena mereka beranggapan bahwasanya sistem pendidikan Islam itu tidak memiliki tradisi atau tidak berkeyakinan atau memiliki keyakinan yang kosong. Nah, dari kedua orientalis tersebut membuat pendidikan Islam itu terbagi menjadi dua kubu yang bertentangan, yaitu dari ulama non-konservatif dan ulama konservatif. Nah, itu tadi teman-teman sedikit penjelasan dari saya mengenai Handbook Islamic of Education pada bab lembaga pendidikan tasawuf dan periode modern. Nah, untuk materi yang selanjutnya bisa teman-teman lihat di next video saya berikutnya. Jadi itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.